Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Keuangan dan Literasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Yeni Nurfilanita SPD MPD akan mempresentasikan materi tentang fintech ekosistem. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Syifa Syarifatunisa dengan 4 digit NIM terakhir 4003. Saya Sarnaji Baharunisa dengan 4 NIM digit terakhir 4025. Saya Siti Nurokimah dengan 4 digit NIM terakhir 1049. Saya Dea Vidya Cahyaningtyas dengan 4 NIM digit terakhir 1013. Dan materi yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Next. Pertama, apa itu ekosistem fintech? Next. Jadi, ekosistem fintech adalah sebuah konsep untuk menciptakan lingkungan yang cocok untuk semua jenis layanan teknologi keuangan untuk bersinergi. Mereka sering dibentuk oleh pemerintah, perusahaan jasa keuangan, dan startup, di mana setiap mitra saling membantu. Sederhananya, ekosistem fintech itu melibatkan di dalamnya regulator, pelaku pasar, konsumen, serta pihak-pihak yang terhubung dengan layanan dan produk fintech. Interaksi pun dibangun melalui adanya pertukaran nilai atau value exchange antar anggota ekosistem tersebut sehingga terjadi perubahan perimbangan dalam ekosistem. Next. Selanjutnya, perkembangan ekosistem fintech secara global. Perkembangan ekosistem fintech secara global. Pertama, terjadi fintech 1.0 yaitu pada tahun 1866 sampai 1987. Dari analog ke digital, aplikasi atau produknya kabel transatlantik dan telepon kabel. Lalu Fintech 2.0 tahun 87 sampai 2008, perkembangan dari tradisional dan jasa keuangan digital. Aplikasi atau produknya kartu kredit, ATM, perdagangan saham elektronik, komputer mainframe bank. Fintech 3.0 dan Fintech 3.5 terjadi pada tahun 2009 sampai sekarang, yaitu perkembangan dari jasa keuangan digital dan pasar berkembang. Aplikasi atau produk, startup, aplikasi pembayaran, e-wallet, blockchain, mata uang kripto. Next. Selain itu, dalam riset bertajuk Fintech in 2020, Five Global Trends to Watch yang dilakukan di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Karibia serta Timur Tengah dan Afrika, dilihat bahwa fintech telah menyebar sangat luas dan menjadi kebutuhan masa kini yang tak dapat ditampik lagi kehadirannya. Next. Pertama, di Amerika Utara, ekosistem fintech tumbuh karena adanya perusahaan dan inovasi serta menjamurnya startup baru di Amerika Serikat. Dua, sedangkan di Eropa, regulasi yang friendly dan komprehensif telah membuat aktivitas ekosistem fintech jadi membesar. Next. Tiga, di kawasan Asia, penetrasi telepon seluler yang meluas menjadi stimulus bagi tumbuhnya perusahaan rintisan atau startup untuk membangun layanan keuangan inovatif dalam skala besar. 4, di Amerika Latin dan Karibia, beberapa perusahaan pemberi pinjaman baru atau lending startups sedang mengubah kawasan ini menjadi titik fokus untuk inovasi fintech. Next. Terakhir, di Timur Tengah dan Afrika, fintech akhirnya memungkinkan untuk melakukan pembayaran online dan offline di Timur Tengah dan Afrika. Di Afrika, perusahaan startup fintech sedang melompati arsitektur lama, membangun aplikasi pembayaran mobile first kepada lebih dari 340 juta orang dewasa di wilayah sub-Sahara Afrika yang belum memiliki rekening bank. Dari perspektif regulasi, startup fintech Afrika sebagian besar bekerja tanpa banyak tekanan regulasi. Ini terutama karena perusahaan startup fintech Afrika membawa ratusan juta orang ke dalam sistem keuangan.
Sementara lembaga perbankan lama terutama melayani orang-orang terkaya di benua itu. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sarah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi kerjasama ekosistem fintech. Yang pertama ada perusahaan telekomunikasi. Perusahaan fintech bermitra dengan perusahaan telekomunikasi untuk integrasi USSD dan mobile banking offline. Yang kedua, lembaga keuangan tradisional. Startup tahap awal dapat bermitra dengan bank untuk dukungan finansial dan data, misalnya untuk mengembangkan aplikasi untuk pembayaran online. Yang ketiga, platform e-niaga untuk membawa transformasi digital, transaksi e-commerce yang lebih cepat, dan peningkatan laman pelanggan ke e-commerce. Yang keempat, perusahaan pialang. Fintech dengan keinginan untuk mengakses pasar modal membutuhkan perusahaan pialang dalam ekosistemnya. Salah satu bentuk kerjasama ekosistem fintech ASEAN adalah Liquid Group yang berbasis di Singapura telah berkolaborasi dengan Kim Niaga Indonesia untuk membangun fasilitas pembayaran QR Code atau Quick Response Kode lintas batas di antara kedua negara. Selanjutnya, pembentuk dan aplikasi ekosistem fintech. Pembentuk ekosistem fintech tersebut ada 5. Yang pertama, startup fintech. Startup fintech menyediakan berbagai layanan yang dapat digunakan untuk transaksi. Yang kedua, teknologi. Teknologi memberikan dan menyediakan layanan di bidang analisis big data, komputasi awan, dan jaring sosial. Yang ketiga, organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah di dalamnya terdapat regulator keuangan dan badan legislatif. Yang keempat, klien. Klien sendiri terbentuk dari individu maupun badan hukum. Yang kelima atau yang terakhir, lembaga keuangan tradisional. Lembaga keuangan tradisional sendiri itu semacam bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dan juga pemodal Ventura. Aplikasi ekosistem fintech yang pertama adalah menciptakan produk teknologi finansial baru. Prospek layanan fintech saat ini tidak terbatas. Pasar fintech sekarang diglobalkan bernilai sampai 324 miliar US dollar pada tahun 2026, mewakili 23,41% CAGR antara tahun 2021 hingga 2026. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan permintaan atas produk-produk fintech. Maka dari itu, kalian, atau kita dapat memanfaatkan peningkatan permintaan ini dengan membuat produk tambahan sebagai startup menggunakan ide untuk startup fintech. Jadi kita di sini bisa menggunakan ekosistem fintech sebagai awal mula kita melakukan inovasi untuk membuat semacam produk atau inovasi produk baru dengan dasar teknologi ekosistem fintech. Yang kedua, ada tambahan fitur baru. Cara terbaik untuk menggunakan pendekatan ekosistem untuk menskalakan adalah dengan menambahkan fitur baru ke produk. Misalnya, mengembangkan aplikasi perbankan digital dasar menjadi aplikasi super akan meningkatkan basis konsumen secara signifikan, serta membuat terobosan fintech di industri perbankan. Contoh fintech yang tumbuh dengan model ini adalah Alipay. Raksasa teknologi ini tumbuh dari 451 juta pengguna pada tahun 2016 sebagai produk tunggal menjadi lebih 900 juta pengguna pada tahun 2019. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Nurrohimah. Baik, selanjutnya pentingnya inovasi dan kolaborasi. Next. Berikut ini contoh kolaborasi fintech dengan regulator yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kementerian Informasi dan Informatika atau Kominfo dengan bentuk kolaborasi dukungan teknologi fintech. Yang kedua, Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Koperasi dengan bentuk kolaborasi dukungan kelembagaan. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI dengan bentuk kolaborasi proses bisnis. Yang keempat, Kementerian Perdagangan dengan bentuk kolaborasi bisnis e-commerce. Yang kelima, Kementerian Sosial dengan bentuk kolaborasi kegiatan yang melibatkan dana publik secara sosial crowdfunding. Next. Selanjutnya, sinergi dan disrupsi dalam ekosistem fintech. Next. Berdasarkan riset bertajuk Sinergi dan Disruption 10 Trends Shaping Fintech yang dilakukan oleh perusahaan konsultan manajemen multinasional McKinsey & Company
tergambarkan bahwa para pemenang dalam ekosistem fintech ini munculnya pada level regional, bukan pada level global. Tren berikutnya yang terlihat adalah kehadiran artificial intelligence atau AI. Sejatinya, AI ini merupakan bentuk evolusi, bukan menjadi lompatan besar bagi fintech. Lebih jauh juga, tren yang membentuk ekosistem akan semakin tumbuh ini memperlihatkan bahwa pengalaman pengguna yang hebat tidak lagi cukup. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dea. Baik, materi selanjutnya mengenai peran infrastruktur dalam ekosistem fintech. Next. Infrastruktur jaringan teknologi tentunya memainkan peran pentingnya dalam penguatan sekaligus pengembangan ekosistem fintech. Tanpa adanya perbaikan dan penataan terhadap infrastruktur fisik jaringan dan transaksi, maka menjadi sangat sulit untuk mendorong penguatan ekosistem fintech ini. Jika infrastruktur digitalnya sudah baik, adopsinya pun akan tinggi. Pinjam-meminjam digital juga bisa lebih luas penetrasinya kalau platform pembayaran berjalan baik. Contoh infrastruktur digital yang dimaksud, pemanfaatan KTP elektronik dari Dukcapil dalam layanan fintech. Hal itu dapat mengurangi risiko konsumen fiktif dalam pelaksanaan layanan. Verifikasi identitas konsumen pun akan semakin optimal dengan integrasi data KTP elektronik Dukcapil. Next. Materi terakhir adalah manfaat fintech ekosistem. Next. Manfaat ekosistem fintech ada 4. Yang pertama, potensi penskalaan startup tanpa batas. Sektor fintech di US tumbuh pada CAGR sebesar 8,4% dan diperkirakan akan berlanjut hingga 2024. Pertumbuhan ini menggambarkan potensi di sektor fintech dan menciptakan ekosistem yang dinamis dapat membantu perusahaan rintisan mengalahkan pertumbuhan tersebut. Manfaat yang kedua adalah pengenalan produk baru. Ini akan membantu memperkenalkan produk baru ke basis pelanggan yang sudah ada. Manfaat yang ketiga adalah penciptaan aliran laba baru. Memiliki ekosistem menginspirasi akan membantu untuk membuat produk baru yang menghasilkan aliran keuntungan baru. Studi yang dilakukan oleh Sopquant menunjukkan bahwa meningkatkan katalog produk meningkatkan profitabilitas startup. Manfaat yang terakhir adalah penggunaan pertukaran data lalu lintas aplikasi. Pertukaran data lintas aplikasi mengacu pada sinkronisasi data antara dua platform dengan akun yang sama. Karena suatu ekosistem yang memiliki banyak platform dalam satu ekosistem dan dikendalikan oleh platform utama, mereka bertukar data dengan mulus. Ini membuat semua produk dalam ekosistem menikmati keramahan pengguna terbaik, karena ada lebih banyak data untuk mempersonalisasi produk kepada pengguna. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kelas nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.